memilih diksi, kita memilih secara acak, tapi ketika menghubungkannya itu, yang tadi kita memperhitungkan urutan katanya, kemudian apakah memang dia bisa mewakili apa yang kita inginkan, makna yang ingin kita inginkan. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa dengan konsentrasi penuh, itu juga ada benarnya, ada baiknya juga ketika kemudian kita melihat bagaimana puisi-puisi kita terpadu dalam jalinan makna yang utuh gitu ya. Mungkin itu Wanda yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah bisa dipahami ataukah masih belum jelas? Jelas sekali Bu, terima kasih. Terima kasih Wanda. Saya ke Haikal ya. Nah ini berarti pertanyaan Haikal ini ditujukan pada proses kreatif saya ini, karena saya yang kebetulan menuliskan puisi ini. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah harus selalu taat pada pola-pola yang tadi ya, pada tradisi, itu sebenarnya saya tadi sampaikan bahwa setiap genre dari tradisi lokal itu pasti punya ciri khas sendiri. Kebetulan dari tradisi lisan yang saya angkat, kemudian saya gubah dalam puisi modern, memiliki pola seperti itu. Tapi tidak berarti bahwa semua puisi lainnya juga harus memiliki pola seperti itu. Jadi tentu dari tiap daerah mungkin punya pola yang justru perulangannya pada awal-awal, bukan pada akhir diulang di awal. Atau mungkin justru tidak perlu ada perulangan, tapi ada permainan rima, yang pada rima tengah, awal, atau akhir. Jadi ini tentu bergantung pada tradisi yang hendak kita angkat, atau hasanah budaya yang hendak kita tonjolkan. Jadi bukan hanya yang berhubungan dengan puisi tradisional ya, sebenarnya beranjak pada tradisi ini juga bisa pada peristiwa. Misalnya perkawinan adat, atau hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan rumah. Lalu ada hal-hal yang bisa kita angkat menjadi dituangkan dalam bentuk puisi. Jadi kita harus mengenali dulu, akrab dulu dengan budaya itu, kita paham betul budaya tulis tradisi yang hendak kita tulis itu, sehingga ketika kita menuliskannya juga masih tetap relevan dengan menjadi ya istilahnya kearifan lokal yang diusung oleh tradisi itu. Ya, atau mungkin juga mau digubah dalam bentuk yang lain, atau dalam bentuk satire, ya. Puisi kan ada banyak jenisnya, entah hendak mau jadi balada seperti Rendra, balada terbunuhnya Mokarpo, atau hal-hal lain yang, oh ya, saya punya satu contoh juga dari puisinya Pak Sapardi Djoko Damono, diangkat dari cerita rakyat Maling Kundang, lalu digubah menjadi satu puisi dengan judul Maling Kundang dalam kumpulan puisi Apa Kabar Den Sastro Hari Ini. Ya, itu juga diangkat dari khasanah ini ya, tradisi cerita rakyat yang ada di daerah Sumatera Barat. Jadi bagaimana Maling Kundang kemudian diejawantahkan dalam bentuk puisi. Kita menemukan juga banyak karya-karya puisi yang diangkat dari cerita-cerita rakyat. Ini juga bisa menjadi bahan untuk penulisan puisi. Ya, jadi ini ya, dalam Ada Berita Apa Hari Ini Den Sastro dengan judul Maling Kundang. Ya, jadi bagaimana penghayatan Sapardi terhadap cerita itu lalu dituangkan dalam puisi. Mungkin itu ya, Haikal. Apakah sudah cukup jelas? Ya Bu, sudah jelas. Baik. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih Wanda dan Haikal atas responnya. Untuk Mbak Ana yang penjelasannya sangat luar biasa, dan tentu apa yang disampaikan oleh Mbak Ana sangat mencerahkan. Dan ini bekal bagi mereka, Mbak Ana, bahwa bahan puisi itu bukan hanya berasal dari angan-angan kita, lalu kita kemudian sulit
menunggu ilham ya. Ilham itu bahannya bisa dicari, kalau dari kata Mbak Ana itu dicari dari bahan yang ada di sekitar kita yang kita lihat. Nah, Mbak Ana tadi mencontohkan bahwa seni tradisi yang ada di tempat kita masing-masing itu bisa menjadi sumber penciptaan puisi. Nah, kita hayati maknanya, setelah itu diwujudkan dalam kreasi, itu bentuk pemahaman kita, tafsir kita atas tradisi. Jadi apa yang dicontohkan oleh Mbak Ana tadi, jadi Mbak Ana melihat, lalu kemudian itu pemaknaan Mbak Ana terhadap seni tradisinya. Nah, minggu yang akan datang Mbak Ana, mereka akan nulis puisi berdasarkan cerita pendek. Jadi mereka harus baca dulu cerita pendeknya, setelah itu baru bikin puisi. Apakah mereka bisa memindahkan itu? Jadi kalau Mbak Ana tadi mencontohkan ya, saya itu belum dapat bukunya Mbak Ana. Bukunya yang Pak Sapardi itu, beliau itu menulis beberapa puisi yang bersumber dari tradisi ya. Itu kan ada yang dari Makassar juga ada ya. Dari beberapa tradisi termasuk tadi dari Sumatera Barat. Itu Pak Sapardi itu dia menjelajahi berbagai macam cara ya. Tetapi saya untuk kelas ini belum bisa menyarankan jenis mantra, jangan dulu ya. Karena Anda harus jadi Sutarji dulu kalau mau nulis mantra. Tahu bagaimana Sutarji menjadi Sutarji? Dia kalau bikin puisi, baca puisi harus minum bir dulu ya, minum arak dulu ya. Itu dia mau nulis puisi, baca puisi harus mabuk dulu. Katanya sih, nggak tahu betul atau enggak ya. Nah, saya tidak menyarankan untuk itu ya, yang biasa-biasa dulu. Nanti ya dalam perkembangan proses kreatif Anda bolehlah. Kalau mau nyoba mantra boleh, mau nyoba puisi. Jadi puisi tidak tunggal bentuknya, puisi juga tidak tunggal sumber asalnya. Silahkan Anda jelajahi itu. Ya. Masih ada yang ingin bertanya sebelum diakhiri? Terima kasih Pak Bu untuk kesempatannya. Ini tadi kan ada Bu menggabungkan puisi tradisional tadi. Nah, di situ akan ada Bu, kan saya kebetulan saya dari suku Batak Bu. Nah, pantun nasihat itu kan kalau di Batak namanya umpasa Bu. Umpasa, ya tadi saya tuliskan itu umpasa. Ya, nah kan biasanya untuk orang suku Batak ini Bu, umpasa itu tidak bisa disebutkan dengan orang yang sembarangan gitu Bu, apalagi apabila dan disebutkan saja tidak boleh Bu dengan orang sembarangan kan, apalagi jika kita gabungkan dengan puisi gitu Bu, misalnya dengan setengah kan umpasa ini Bu ada 4 baris misalnya, nah kita buat kegabungkan ke puisi yang mau kita gabungkan itu 2 baris gitu kan Bu. Nah, apakah di dalam proses penggabungan itu ada aturan-aturan tertentu gitu nah Bu? Padahal yang mau kita gabungkan ini ada aturannya gitu nah Bu. Padahal puisi ini kan ada puisi bebas gitu. Apakah itu tidak menjadi suatu permasalahan Bu gitu? Itu gimana Bu? Mbak Ana, Tio ini sudah hibrid loh Mbak Ana. Ada Bataknya tapi juga ada Banjarnya ini sudah. Jadi kalau lihat dari caranya bicara itu ya ada Bataknya, ada Banjarnya. Hibrid nih sudah. Luar biasa ya. Sama dengan saya Mas Ainul. Iya, Mbak Ana ini hibrid baik. Ambon Solo. Jambon. Iya, menarik sekali ini pertanyaan dari Tio ya. Iya Bu. Jadi penggabungan puisi tradisional itu kalau yang memang puisi yang sangat ketat dengan aturan, tentu kita tidak bisa merombaknya ya. Yang saya lakukan itu memang penggalan baris dan memang saya sudah menanyakan itu sebagai bagian dari ujaran berbahasa yang disebut bahasa tanah di daerah saya. Dan itu memang kalau dalam bentuk yang aslinya dia tidak terdiri dari hanya 2 baris ya, terdiri dari 4 baris, tapi kalau dinyanyikan nanti jadi 10 baris
karena ada bentuk perulangan. Nah, mungkin untuk umpasa sendiri yang tadi Tio sampaikan, itu katanya tidak boleh diucapkan atau dituturkan oleh sembarangan orang ya, Tio ya. Harus sesuai aturan. Nah, kalau memang tidak bisa kita mengangkat syair dari umpasa itu, kita bisa menceritakan tentang tradisi umpasa itu. Jadi tidak harus puisi itu isinya sama dengan pantun umpasa. Tapi mungkin Tio menyinggung tentang adanya tradisi umpasa di Batak. Ya, dirangkai kata tak boleh diucap dalam lantun yang lalu digambarkan bahwa umpasa itu adalah sebuah seni berpantun atau sebuah tradisi lisan berpantun yang tidak sembarangan orang bisa mengucapkan. Nah, itu dijelaskan dalam puisi dan dengan bentuk puisi kepada orang lain. Oh, jadi orang tahu ada umpasa di Batak. Oh, cara bertuturnya begini. Tanpa harus mengambil syair-syair yang terdapat dalam umpasa yang memang katanya ada aturan-aturan itu. Ya, jadi penggabungan itu bisa dilakukan sekiranya memang ada kelonggaran dalam aturan. Tapi kalau yang ketat dan memang sakral, apalagi ya sakral, tentu kita harus menghormati para pemilik tradisi atau komunitas pemilik tradisi. Jangan sampai kemudian jadi menyinggung dan kita dikatakan justru tidak menghormati adat istiadat itu. Tapi kalau menceritakannya atau menggambarkan bagaimana tradisi itu hidup di masyarakat, kita bisa mengubahnya dalam bentuk puisi. Mungkin begitu ya, Tio? Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ana atas waktunya. Kita sudah sampai di ujung perkuliahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama membawa manfaat dan bisa membuat Anda menulis puisi yang lebih baik. Jadi kemarin mereka sudah saling menilai puisi, Mbak Ana. Jadi nanti di tahap kedua ini, latihan kedua, menulis puisi kedua, dia baru nulis satu puisi, Mbak. Ini yang masuk ke latihan kedua, menulis puisi. Mudah-mudahan di latihan ketiga sudah matang mereka, sudah cukup paham lah apa yang dimaksudkan dengan puisi. Kalau di tahap latihan yang pertama belum. Mbak Ana, tadi Wakil Dekan 1 sempat nengok loh ke kelas kita. Sempat saya admin tadi. Iya, saya juga ini, tapi ditengok Wakil Dekan 1 tadi ya. Oh, ya. Kelas kita ditengok tadi. Ini salam saya. Titip salam hormat untuk Wakil Dekan 1. Maaf ya, nanti saya sampaikan. Mbak Ana, terima kasih ya atas waktunya, atas ilmunya yang sangat berharga. Tentu ada investasi amal Mbak Ana di sini. Kalau mereka kelak menjadi sastrawan besar di dunia atau Indonesia. Kami mengharapnya begitu sih, salah satu dari mereka 60 ini. Masa nggak ada satu-satunya jadi pengganti Rendra atau pengganti Pak Sapardi ya, Mbak Ana? Iya. Bisa kita ke sana. Mudah-mudahan ya ada salah satu yang bernasib jadi penyair ternama lah. Dan kita insya Allah akan menjadi bagian dari sejarah mereka. Terima kasih Mbak Ana. Kami akan mengecek daftar hadir lagi. Silahkan Mbak Ana kalau ada kesibukan. Kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Mbak Ana. Terima kasih kembali Mas Ainul. Salam sehat untuk semuanya. Sukses selalu. Selamat siang. Ya. Selamat siang Mbak Ana. Ya, Bu. Baik, saya akan memeriksa daftar hadir untuk yang terakhir. Dan jangan lupa nanti Anda harus mengisi angket ya di Google Classroom. Kau adalah puisi hati. Di kala rindu tak bertepi, ku ingin kau ada saat ku membuka mata.
hingga ku menutupnya kembali. Kau sirnakan kabut kelabu di sabana pencarianku.